Shalom God Lovers, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Martin Harefa, akan menemani God Lovers untuk bincang-bincang dengan topik suka duka menjadi murtadin. Topik ini menarik sebab menjadi petobat baru di Indonesia, selain ada yang mulus-mulus saja, tak jarang juga ada yang berujung pada persekusi. Bukan saja dari lingkungan sekitar, melainkan juga dari keluarga terdekat. Bahkan banyak para petobat harus mendekam di dalam penjara. Bagaimana para petobat ini bisa bertahan dan kukuh pada keputusan mereka percaya kepada Kristus? Apakah ada juga yang berubah pikiran dan meninggalkan Kristus? Bersama kita sudah hadir Bapak Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa. Beliau adalah petobat dan sekarang menjadi hamba Tuhan. Shalom Pak Rusli, apa kabar? Ya, shalom Pak. Kabar tentu selalu dahsyat, sukacita, dan sangat baik. Amin. Kita akan mulai bincang-bincang kita, Bapak Muhammad Rusli Monoarfa, dari video kesaksian Bapak di Diaspora TV Talk Show pada tahun 2020, sekitar 5 tahun yang lalu, Bapak bercerita tentang pertobatan Bapak. Bisa kembali ceritakan sedikit Pak, apa yang membuat Bapak nekat menjadi Kristen, yang konon terjadi akibat doa seorang teman saat SMP. Dan pada saat SMA, Pak Rusli mengalami kejadian supranatural yang mengubah pandangan Bapak tentang Yesus. Silakan Pak. Rasanya tidak pernah terbayangkan satu saat nanti menjadi murid Tuhan Yesus, murtad dari agama itu. Jadi tidak pernah terbayangkan, ya, tidak ada dalam pikiran, ya. Dan kalau ditanyakan kepada saya, kenapa kemudian menjadi murid Tuhan Yesus, maka ya saya selalu bilang ada 4 hal. Yang pertama itu bukan keinginan saya. Jadi bukan keinginan manusia saya. Sebab saya ternyata juga membaca di Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi tidak pernah punya keinginan nanti besar tinggalkan agama yang dianut oleh orang tua, ya, lalu menjadi murid Yesus. Sepertinya mustahil gitu ya. Karena melihat bagaimana orang tua saya mendidik saya secara tegas, ya. Jadi bukan keinginan saya untuk jadi Kristen, tidak pernah terlintas di pikiran, timbul di hati, tidak pernah. Yang kedua, kalau saya hari ini menjadi murid Yesus, ya karena memang saya butuh juru selamat. Ya, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, sebab saya selalu bilang nabi dan rasul hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tapi saya butuh juru selamat. Dan juru selamat itu satu-satunya Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ya, saya mendapat hidayah. Ya, hidayah itu artinya petunjuk. Nah, petunjuk di dalam ya Alkitab. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, selama ini memang saya minta petunjuk, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doa yang senantiasa saya naikkan kepada Tuhan, ya. Bahwa saya butuh jalan yang lurus. Ternyata di dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang ketiga. Alasan yang keempat, bahwa saya terpikat oleh ajaran Yesus Kristus di dalam Injil, ya, tentang kepastian keselamatan hidup kekal. Saya bisa katakan bahwa Yesus memberikan jaminan kepastian hidup kekal. Yang lain, konsep keselamatan ada, ajaran keselamatan ada, harapan keselamatan apalagi. Tetapi jaminan kepastian masuk surga itu Yesus memberikan ketegasan. Inilah alasan
kalau ditanyakan kepada saya mengapa saya kemudian menjadi Kristen, atau saya lebih senang menyebut diri sebagai murid Yesus Kristus. Sangat menarik pengalaman masa lalu kemudian panggilan menjadi murid Kristus. Nah, Pak Rusli, setelah menjadi Kristen, Bapak harus mendekam di dalam penjara. Bagaimana Bapak waktu itu merespon kondisi getir seperti itu? Ya, pada awalnya saya berjalan dengan pikiran saya. Pada awalnya saya merasa bahwa ini adalah upaya si jahat, iblis, untuk mengkaburkan panggilan Tuhan dalam diri saya atau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Itu awalnya saya berpikir begitu. Saya berjalan dengan pikiran saya, sehingga pada awalnya saya kaget. Dan saya berdoa waktu itu, sebagaimana Engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara, begitu ya. Bebaskan saya secara ajaib, supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Berhari-hari, berminggu-minggu saya berdoa seperti itu. Tapi kemudian ada suara yang sangat audible. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Wah, di situ saya disadarkan bahwa ternyata doa saya yang kelihatan alkitabiah, ternyata doa saya bermasalah. Akhirnya dari suara itu saya sadar bahwa apa yang saya alami adalah bagian dari rencana Tuhan. Di mana Tuhan mungkin sedang memproses, ya, membentuk karakter saya dengan persoalan-persoalan itu, sehingga akhirnya saya merespon secara positif ya di masa yang sukar itu dengan 3S. Ya. Apa itu ya? Sabar, ya, sukacita, dan syukur. Ya, itu kunci hidup di penjara, bahkan mungkin juga kunci hidup dalam menjalani kehidupan ini, kunci sukses dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sabar, sukacita, syukur. Sangat menarik. Ya. Sabar, sukacita, syukur. Dan syukur. Ya. Nah, ngomong-ngomong Pak, pernah nggak ketika masih ada di dalam penjara, Bapak menyesal telah mengenal Kristus? Pernah terlintas pikiran itu? Nah, tidak ada kata menyesal, karena saya terima Yesus itu, ikut Yesus dalam kesadaran bahwa saya butuh Yesus, saya butuh juru selamat, ya. Bukan sebuah tindakan yang membabi buta, ya. Jadi tidak ada kata menyesal. Makanya waktu saya diproses secara hukum, ya, di akhir dari persidangan, majelis hakim pernah menanyakan kepada saya, apakah Anda menyesal? Kata menyesal bagi seorang yang duduk di kursi pesakitan di depan majelis hakim, ini sebenarnya sangat penting karena bisa meringankan hukuman, ya, tuntutan jaksa penuntut umum. Tapi kemudian saya merenungkan karena ditanya apakah Anda menyesal? Ini pertanyaan simpel tapi sebetulnya menjebak. Dan kalau saya menyesal berarti saya menyesal ikut Tuhan, ya. Saya tidak pernah menyesal, ya. Tidak ada kata menyesal. Apa yang saya katakan bahwa kepada majelis hakim saya tidak pernah menyesal. Yeah. Karena itu tuntutan 4 tahun menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat karena saya tidak menyesal. Oke. Nah, Pak Rusli, saat pengenalan pertama kepada Kristus, ada cinta mula-mula yang Bapak alami. Nah, bisa cerita seperti apa pengalaman cinta mula-mula Bapak terhadap Kristus? Silakan, Pak. Ya, saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu proses. Bukan sekali baca Alkitab lalu mengambil keputusan, tidak. Jadi saya sudah pernah menceritakan, kalau Bapak Ibu masih penasaran mungkin bisa dicari videonya ya, waktu 5 tahun lalu. Bahwa
itu selama 1 tahun saya gumuli kurang lebih. Diawali dengan penglihatan, kemudian saya harus baca Alkitab, ya. Dan saya baca Alkitab itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Saya harus mengumpulkan keberanian. Ya, jadi saya tidak punya keberanian membaca Alkitab, saya tidak berani. Tetapi di satu sisi bahwa kami dianjurkan, bukan cuma dianjurkan, ya, dalam rukun iman itu percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu rukun iman yang ketiga. Nah, jadi kami percaya Taurat, Zabur, dan Injil, tapi tidak pernah dianjurkan untuk membaca. Ya, bahkan opini yang dibentuk bahwa hari ini Injil itu sudah palsu. Nah, bagaimana kemudian saya berani baca Alkitab? Karena kalau saya ketahuan oleh ayah saya baca Alkitab, ini bahaya nih, ya. Ini bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Cari persoalan. Ternyata saya harus back to Quran, ya, bahwa Al-Quran yang memberikan apresiasi, ya, bahwa di dalam Injil itu ada petunjuk. Maka saya harus baca Alkitab, baca Injil. Ya, dari membaca itu, kemudian saya menemukan, dan tidak langsung jadi Kristen, tidak. Itu prosesnya kurang lebih 1 tahun. Ya, saya minta konfirmasi lagi dalam doa, ya, kepada Tuhan. Ya, sebab Alkitab itu saya diajarkan oleh orang-orang di sekitar saya bahwa Alkitab itu palsu. Jadi ya, waktu saya baca, pikiran saya itu masih menyatakan itu palsu. Tapi hati saya menerima secara damai, ya, bahwa ini sebuah kebenaran. Nah, karena itu tidak gampang saya ambil keputusan itu. Nah, waktu saya ambil keputusan itu sudah betul-betul dalam kesadaran yang penuh bahwa ini benar, karena di dalam Roma pasal 1, 16 dan 17 yang saya simpulkan dalam satu kalimat pendek, Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Kemudian ya saya ambil keputusan. Nah, itu terjadi semangat yang menggebu-gebu untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan. Ya. Jadi yang ditekankan adalah jaminan. Sekali lagi, harapan ada, konsep keselamatan ada, ya, pengharapan keselamatan itu ada. Tapi jaminan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Maka saya dengan mantap, inilah yang mendorong saya untuk menceritakan kepada siapapun yang saya jumpai, dimanapun saya pergi dan berada. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Itu kasih mula-mula yang mewarnai kekristenan Bapak di awal. Dan itu membuat Bapak rajin menceritakan tentang Kristus yang menyelamatkan. Bukan cuma rajin, tapi penuh keberanian. Bahkan kalau saya bersaksi begitu, biasanya ada pendeta yang membatasi, ada pesan-pesan sponsor, Nah itu saya marah gitu loh. Ini kebenaran gitu loh. Ya, soal hidup dan mati itu saya tidak pikirkan. Yang penting saya memberitakan, memberitakan kabar ini, ya. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Mungkin orang bilang saya gila, ya, atau apa, ya. Ya, saya tidak pikirkan lagi, ya, bahwa berita ini harus disampaikan. Ya. Nah, Pak, ketika Bapak ditangkap, dipenjarakan, seperti apa bentuk persekusi yang Bapak alami? Ya, sebelum saya ditangkap, ya, di penjara dengan tuduhan penistaan agama, persekusi itu juga sudah dilakukan.
di awal-awal pertobatan saya, ya diludahi, dilempari batu, ya, bahkan dengan kata-kata yang kasar, ya. Dan puncaknya itu ketika saya di penjara, ya. Jadi bukan dipukul lagi, tapi dianiaya di dalam penjara, ya. Ditendang, ditinju, ya, di bagian pelipis dan disuruh buka kacamata, yaitu di rumah tahanan negara waktu itu, ya. Dan setiap kali ada tinju yang melayang di kepala saya hanya berteriak Yesus, ya. Ketika saya ditendang, saya hanya berkata haleluya, gitu. Kalau ditinju dari depan itu mungkin masih apa ya, masih enak lah gitu, walaupun gak enak. Ya, tapi masih bagus lah kalau ditinju dari depan. Nah, tapi dari belakang itu yang sama sekali tidak mengenakan, ya, karena kita tidak tahu kan, tiba-tiba aja di bagian ini, ya. Saya banyak mengalami, bahkan sampai hari ini juga, ya, anak-anak saya waktu mereka sekolah di sekolah negeri suka dibully, ya. Tapi ya saya sudah kebal dengan itu, ya. Saya sudah tidak pusing, ya. Bagi saya yang penting Yesus saya beritakan. Yang penting tidak, ya, dilarang untuk memberitakan kabar baik itu, ya. Saya masih terus memberitakan kabar baik itu walaupun ada persekusi, ada bulian dan seterusnya. Iya. Pak Rusli, seiring berjalannya waktu, Bapak juga akhirnya menjadi penjala manusia, menjadi hamba Tuhan. Nah, apa yang Pak Rusli selalu tekankan kepada mereka yang baru bertobat? Ya, pesan saya yang selalu saya tekankan, jangan jadi Kristen karena sesuatu yang sifatnya daging atau duniawi. Nah, banyak orang mungkin jadi Kristen karena ya keadaan, dan itu ada tuduhan dari luar sana karena super me, ya. Bahkan juga itu tuduhan kepada saya. Ya, tetapi kemudian saya katakan ya super me, ya kalau kalian katakan saya jadi Kristen karena super me, ya saya terima. Tapi super me bagi saya surga permanen milik Eka itu. Ya, jadi saya selalu pesankan kepada teman-teman petobat baru, jangan jadi Kristen karena sesuatu yang sifatnya daging atau duniawi, tapi harus berdasar pada kebutuhan rohani. Yaitu kepastian hidup kekal. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak akan menyesal, ya. Karena ketika kita terima Yesus, kita akan diuji sama Tuhan, ya. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami pengujian iman, ya. Dan itu datang dari luar maupun dari dalam. Ya. Nah, saya sudah alamin semuanya itu. Bagaimana saya ditolak di gereja, bagaimana saya minta satu hari saya datangi satu gereja. Ya, saya berharap di gereja itu bisa mengakomodir saya untuk belajar Alkitab. Karena saya dengar dari teman-teman bahwa di situ ada kursus Alkitab. Tapi begitu saya datang, saya dengar khotbahnya bagus tentang kasih, mengasihi. Tapi setelah selesai ibadah, saya kejar pendetanya itu ke konsistori, ya, bicara di kantornya, ya, akhirnya beliau menolak saya, tidak mau memberi akomodasi di situ untuk belajar Alkitab. Nah, ini penolakan, ya. Tapi apakah saya mau kecewa? Apakah saya menyesal? Tidak. Karena saya jadi Kristen atau ikut Tuhan itu benar-benar bukan karena kedagingan atau duniawi sifatnya. Saya menemukan sesuatu yang mendasar, yaitu kepastian hidup kekal. Sehingga saya tidak melihat gereja, mungkin gereja bisa mengecewakan, hamba Tuhan bisa mengecewakan, namanya juga manusia. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, Pak Rusli, kita nih dapat banyak informasi bahwa banyak petobat yang kini terjun menjadi apologet. Nah, bagaimana Pak Rusli melihat fenomena ini?
Secara umum saya boleh berkata itu baik ya. Karena apologet itu kan sifatnya memberi jawab, membela iman ketika diserang. Tetapi yang saya lihat pada kesini-kesini ya di medsos itu akhirnya terjadi perdebatan, akhirnya juga kata-kata yang kurang bagus. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 ya, di sana memang kita harus siap sedia memberi pertanggungjawaban. Tetapi di akhir kalimat itu dikatakan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita harus menjaga bahasa kita, perkataan kita, ya. Kita harus lemah lembut dan penuh hormat. Ya sah-sah aja kita jadi apologet. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Maksud Pak Rusli, jangan sampai apologet itu menjadi batu sandungan malah. Yang kemudian menjadi penistaan gitu kan. Jadi hati-hati gitu kan. Ya, sah-sah aja kita jadi apologet, tapi harus perlu hikmat. Ya, Alkitab bilang dengan lemah lembut dan hormat. Ya, supaya kita jangan dikenakan pasal 156 ya, seperti yang saya alamin. Jadi pengalaman saya, ya saya ingatkan kepada teman-teman, ya cukup saya aja yang ngalamin, Anda jangan gitu ya. Jadi Pak Rusli waktu dulu itu pernah juga terlalu bersemangat di dalam bersaksi. Betul. Nah inilah yang nasihat Pak Rusli buat teman-teman yang baru dan menjadi apologet. Betul. Jadi semangat itu penting, tapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan ya. Dan Alkitab sudah ingatkan haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya. Ini sangat penting. Ya. Nasihat dari Pak Pendeta Rusli buat para apologet dan juga buat kita semua God lovers. Nah, mengikuti Yesus selain mendapatkan keselamatan juga identik dengan penderitaan. Menurut Pak Rusli, apa maksud dari pernyataan ini? Ya, Alkitab kan sudah menulis ya. Misalnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ya, kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, kita harus mengikuti bagaimana Yesus hidup. Jadi teladan Yesus itu. Karena waktu kita ambil keputusan untuk terima Yesus, menjadi murid Yesus, kita ini berjalan berlawanan arus dengan dunia. Ya, jadi kita harus tidak mengikuti keinginan dunia, tetapi kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, karakter Kristus itu bagaimana? Dia sudah ajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, kita harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kita harus mampu hidup berbeda dan tidak mengikuti arus dunia. Jadi kita, yang kadangkala menghadapi penderitaan juga dalam hidup. Sebetulnya ketika kita terima Yesus, mengikuti Yesus itu ya harus siap menderita. Ya, banyak orang ikut Yesus nggak mau menderita. Apakah karena terpengaruh teologi kemakmuran? Nah, mungkin juga. Ya, sehingga hari ini ada lagu yang sangat menguatkan saya ketika saya di penjara. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Tapi hari ini kayaknya di gereja udah jarang dinyanyikan. Udah kurang populer, Pak. Kurang. Orang bilang saya mau ikut Yesus, ngapain menderita gitu kan? Iya. Oke. Nah, untuk para petobat atau murtadin, bagaimana harus bersikap terhadap agama lama? Karena ada yang selalu menjelek-jelekan agama lamanya. Menurut Pak Rusli bagaimana? Ya, kita harus pandai bersikap. Paling tidak ada 3 bahkan 4 M. Ya, yang pertama bagi saya harus menghargai.
Ya. Menghargai. Artinya menerima perbedaan dan memperlakukan orang lain secara manusiawi. Tidak melecehkan atau menghina. Jadi kita menghargai. Kemudian M yang kedua adalah menghormati. Artinya menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada mereka dan tetap menjaga yang namanya persaudaraan atau bahasa yang begitu familiar yaitu silaturahmi. Ya. Jadi menghargai dan menghormati itulah yang disebut dengan toleransi. Ya. Toleransi ini adalah sikap yang penting untuk menciptakan kedamaian dan memperkuat solidaritas. Jadi menghargai, kemudian menghormati. M yang ketiga dan keempat ini nggak bisa dipisahkan ya. Mengasihi dan mendoakan. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Ya. Jadi bukan hanya mendoakan tapi mengasihi. Jadi ajaran yang Yesus tekankan itu mengasihi. Sebab kalau kita mengasihi, lalu kemudian kita berdoa, maka dasar kita kasih, doa kita adalah doa berkat. Kalau hanya dikatakan mendoakan musuhmu, ya doa kita doa kutuk. Ya kan? Tapi kalau mengasihi, doa kita pasti doa berkat. Iya. Jadi kita harus mempraktekkan itu ya. 3 bahkan 4 M itu ya. Menghargai, menghormati, dan mengasihi, serta mendoakan. Mendoakan. Baik. Nah, Pak Rusli, kalau ada God lovers yang ingin menerima Kristus, menurut Pak Rusli, apa saja yang perlu mereka harus siapkan? Yang harus mereka siapkan yang pertama adalah hidup mereka. Tuhan Yesus kan sudah berpesan, yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Jadi kalau kita ambil keputusan untuk menerima Yesus, kita harus siapkan hidup kita. Ya, sebab pasti kita akan mengalami yang namanya aniaya, ya, yang namanya penderitaan. Karena Yesus sudah bilang menyangkal diri, pikul salib. Kalau kita tidak mau menyangkal diri dan pikul salib, nggak layak ikut Yesus. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau kita tidak menyangkal diri dan kita tidak pikul salib, nggak bakalan. Nah, ini terkait dengan harus siap menderita. Ketika mendapatkan diskriminasi dan persekusi, bagaimana para petobat baru harus bersikap? Apakah dia harus protes, membela haknya, atau dia harus undur, atau bagaimana Pak Rusli? Gini loh, jangan kita andalkan kekuatan kita. Ya, waktu kita terima Yesus, apalagi kita sudah dimateraikan dalam baptisan yang kudus, ya, maka kita percaya bahwa kita berjalan bersama Yesus. Maka itu jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sikap yang harus kita kembangkan, andalkan Tuhan. Ya. Sebab kalau kita mengalami yang namanya diskriminasi, persekusi, bisa jadi itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter kita. Sebab Tuhan lebih senang melihat karakter kita. Ya. Jadi kita harus mau menerima itu. Ya, jangan andalkan kekuatan kita. Ya, kadang-kadang saya juga banyak mengalami itu. Ya, saya kalau bukan Tuhan sudah nggak ada hari ini. Tuhan pelihara saya secara dahsyat dan luar biasa. Sangat menarik Pak Rusli tadi bilang penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter. Apalagi para petobat baru. Betul. Nah, ada nilai-nilai kekristenan yang prinsip yang perlu diketahui oleh para petobat sesuai dengan Alkitab. Mungkin Pak Rusli bisa jelaskan prinsip-prinsip itu. Ya, bagi saya prinsip-prinsip kekristenan itu meliputi kasih, ya, keadilan, kebenaran, tanggung jawab moral, dan juga memberi. Kasih ini merupakan prinsip utama dalam etika Kristen.
Ya. Kasih mencakup kasih terhadap Tuhan, itu yang pertama. Kemudian mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, juga mengasihi musuh. Ini prinsip yang harus kita terapkan, ya. Tuhan Yesus dalam pengajarannya dia menekankan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi kalau bahasa saya lama itu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, banyak orang begini, Pak. Dia di gereja hablum minallahnya itu bagus. Penyembahan, pujian. Tapi hablum minannasnya ini, hubungan dengan sesama ini yang nggak bagus. Nah, mungkin dengan mertua, ya mungkin dengan saudara-saudara ipar, ya, atau dengan orang lain. Nah, padahal hubungan kita dengan sesama ini menjadi ukuran hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang munafik. Nah, banyak orang munafik di gereja, ya. Kadang-kadang kita di gereja, waduh, penyembahannya, wah, pujiannya ketika dia menyembah Tuhan luar biasa, udah berbahasa roh lagi, ya. Tapi hubungan dengan sesama tidak bagus. Sehingga jangan kita hanya bagus di gereja, tapi juga di pasar kita juga bagus, di jalan kita bagus, di tempat kita kerja juga harus bagus. Karena itu hablum minallah, hablum minannas itu berimbang. Makanya sebetulnya tanda salib itu, saya perhatikan salib yang ada di Yerusalem itu, dia sama sisi loh. Sama sisi. Karena hubungan dengan sesama itu harus sama dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Mustahil kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi dengan orang yang sesama kita nggak peduli. Ya, kita bengis dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Lalu kemudian prinsip iman dan pengharapan. Tuhan Yesus itu memberikan kepastian hidup kekal. Ini harus tertanam dalam hidup kita. Ya, kalau kita periksa beberapa ayat dalam Alkitab, misalnya Yohanes 10 ayat 9, ya. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Kemudian di Yohanes 10 ayat 28, ya. Di sana tertulis, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Di Yohanes 14 ayat 6, yang menjadi ayat panggilan saya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang oleh nama itu, nama Yesus Kristus. Prinsip ini harus tertanam dalam jiwa kita supaya kita tidak mudah kecewa, tidak mudah melepaskan iman Kristen kita. Ya, sama seperti waktu saya sebelum jadi Kristen, ya saya juga ada prinsip-prinsip yang diajarkan, ya. Nah, kita harus berpegang pada prinsip-prinsip itu. Itu yang menolong kekristenan kita terus bertumbuh. Betul. Iya. Nah, Pak Rusli, saya dengar dulu ada usulan untuk membangun gereja murtadin di Indonesia. Nah, menurut pandangan Pak Rusli, apakah gerakan itu masih perlu diteruskan atau bagaimana sikap Bapak? Ya, dari dulu saya tidak pernah setuju dengan usulan itu. Membentuk gereja murtadin. Ya, mbok ya kasih nama lain gitu loh kan. Kata murtadin itu kurang bagus gitu ya? Iya, ini berdampak negatif. Ya. Kita gereja saja ya, gereja eklesia misalnya atau gereja diaspora. Ya kadang-kadang juga bisa ada dampak negatif ya, yang namanya gereja ya. Apalagi ini murtadin, ini namanya cari gara-gara. Jadi saya tidak pernah menyetujui beberapa rekan yang mengusulkan itu. Tapi sebetulnya wadah para petobat baru ini harus dibentuk. Ya.
supaya petobat baru ini bisa dimuridkan, ya, dibentuk karakternya Iya, supaya nggak liar, nggak jadi batu sandungan. Dan banyak hari ini terjadi jadi batu sandungan, Gitu sehingga ya. kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang lagi, gereja itu menutup pintu bagi murtadin. Katanya murtadin bikin ulah gitu ya. Ya, itu karena murtadin yang tidak dibentuk karakternya, tidak dimuridkan. Ya. Menarik kata memuridkan Ya. menurut Pak Rusli. Jadi setiap petobat baru mereka harus mengambil keputusan untuk dimuridkan. Dia harus tertanam di gereja, ya. Tapi kan masalahnya mereka udah diundang di mana-mana, Nah, sudah itu terkenal di mana-mana. Apa betul. masih perlu dimuridkan? Perlu, Pak. Kan Hmm. Alkitab juga bilang orang yang baru bertobat jangan dulu dilibatkan dalam pelayanan. Oh. Hari ini banyak para murtadin itu terjebak pada ketenaran. Sehingga dia berasa tidak perlu dia sekolah. Perlu sekolah lah. Iya. Ya kan, dia harus perlu sekolah. Makanya 5 tahun lalu video itu masih ada. Waktu Bapak tanyakan cita-cita apa yang belum terpenuhi, yaitu saya mau membangun sebuah wadah pendidikan untuk para murtadin, sekaligus tempat penampungan bagi mereka yang tertolak, tercabut dari lingkungan dia, untuk kita didik, untuk kita muridkan, supaya mereka juga jangan jadi batu sandungan, bikin ulah di mana-mana. Nah, tapi sampai ini kira-kira sudah 5 tahun tapi belum terpenuhi. Tapi akan terus didoakan. Yeah. Ya, barangkali ada yang bisa membantu saya atau sevisi dengan saya. Kita bentuk wadah, gitu kan? Wadah untuk kita menampung sekaligus untuk memuridkan mereka. Yeah. Saya banyak terima WA, ada orang di berbagai daerah, ya. Ya, ada juga orang yang pernah diskusi dengan saya secara live di YouTube. Kemudian dia WA saya untuk jemput dia, bawa ke tempat saya, begitu. Dia pikir saya punya tempat atau wadah. Nah, itu masih didoakan, ya, masih didoakan supaya harus ada wadah, ya. Seperti di seberang itu ada Mu'alaf Center, ya. Tapi nggak usah Murtadin Center, nggak usah gitu. Jadi menurut Pak Rusli, bagi para murtadin ini dibutuhkan kerendahan hati, betul, dan mau taat gitu ya. Ya, harus taat. Lewat proses pemuritan itu ya. Betul. Jadi pertobatan itu harus dibarengi dengan setia dan taat. Jadi bertobat tanpa setia dan taat itu adalah sebuah kebohongan. Setia dan taat tapi tidak bertobat itu kebodohan. Iya, iya. Ada juga orang kelihatan setia, tapi sebenarnya dia belum bertobat, ya kan? Jadi itu pertobatan itu menuntut kesetiaan dan ketaatan. Jadi ada buah-buah yang jelas ya, Pak. Karena memang itu tujuan menghasilkan buah. Ya, baik, Pak Rusli. Beberapa petobat di Indonesia ini pernah viral memeluk agama Kristen, lalu beberapa waktu lalu yang bersangkutan memutuskan untuk kembali lagi ke agama sebelumnya. Menurut Pak Rusli, apa yang membuat seseorang bisa berbalik kepada agamanya yang lama? Menurut saya dia kurang yakin dengan keputusan yang dia ambil. Ya, mungkin menyesal. Karena dia mungkin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya. Atau dasarnya kurang kuat, fondasinya kurang kuat. Ya. Tidak kuat ketika masalah itu datang menimpa dia, atau tidak kuat ketika Tuhan izinkan ujian itu dia alami. Ya. Jadi dia kurang iman lah. Kan? Jadi gitu. Menurut Pak Rusli, fondasinya kurang kuat dia. Kurang ketika kuat. Datang badai. Betul. Nah itu biasanya itu murtadin yang cengeng gitu. Yang maunya ketika dia jadi Kristen harus disambut, ya, diterima. Langsung populer. Ya. Itu aja. Jadi dia kurang yakin dengan keputusan dia. Padahal menurut saya kalau dia ambil keputusan
sudah punya dasar yang kuat, pasti sekali Yesus tetap Yesus. Apapun badai yang menerpa. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Iya. Lah, saya alamin loh. Iya. Saya ini pernah menggelandang. Ya, saya makan makanan yang dibuang. Ya karena ya namanya kota kecil seperti Poso. Setelah saya tertolak dari orang tua, dari rumah, datang ke orang Kristen juga agak takut. Ya saya mau tinggal di mana gitu kan. Nah tapi iman saya bukan bergantung pada situasi. Ya kan? Saya tidak melihat orang, saya tidak melihat pendeta, gereja juga tentu juga penuh kekhawatiran ya. Karena resiko. Ya. Jadi ya kita harus betul-betul bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Lah sampai hari ini saya nggak punya gaji. Ya kalau Amerika sudah memikirkan bagaimana kemungkinan hidup di bulan, kalau saya dari bulan ke bulan, Pak, hidup saya sudah jalani hidup dari bulan ke bulan. Iya. Nah, Pak Rusli sebagai petobat, apa yang kini menjadi pergumulan Pak Rusli? Tadi Pak Rusli bilang mau membuat semacam lembaga mendidik para murtadin. Ya. Apakah ada lagi yang Bapak rindukan? Ya, kerinduan terbesar saya itu wadah pendidikan. Ya, pendidikan, tapi juga sekaligus penampungan, gitu ya, pengungsian, gitu kan? Iya. Karena belum ada orang yang menampung atau lembaga yang menampung para murtadin lalu mempersiapkan mereka menjadi Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Ya itu. Dan memang ya sekarang ini dilematis juga. Saya juga alami di satu sisi ketika ada petobat baru harusnya ke gereja, tapi gereja memandang dengan sebelah mata bahkan menutup mata seperti yang saya alamin itu yang saya ceritakan tadi di awal bahwa saya datangin gereja, ceritakan kerinduan saya tapi ternyata menolak. Ya, lalu kalau memang pendeta di situ takut resiko, ya mereka mau kemana? Nah, karena itu tidak jarang juga mereka jadi liar. Ya, jadi motivasi itu jadi berubah. Bergeser ya. Mungkin pada awalnya motivasinya bagus, Tuhan ada panggilan gitu kan. Karena ketika orang mau jadi Kristen, apapun alasannya, ya bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, akulah yang memilih kamu. Tapi kemudian ya dia tertolak di gereja, ya akhirnya motivasinya jadi berubah. Makanya saya punya kerinduan, sekali lagi saya punya kerinduan, harus ada wadah yang menampung mereka. Ya, dididik, bukan saja dididik tentang Alkitab, tapi juga mengajarkan bagaimana bercocok tanam, ya. Kita beternak, ya, supaya mereka bisa hidup mandiri, Pak. Itu. Ini kerinduan saya, makanya saya sudah siapkan yayasan gitu loh. Ya, sudah bentuk yayasan, ya harus ada wadah. Mari kita pikirkan bersama-sama itu. Supaya di situ mereka digodok. Gitu. Baik, bagi para God lovers yang mendengarkan bincang-bincang kami, inilah kerinduan dari Bapak Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa. Kerinduan untuk membuat semacam wadah untuk mendidik, memuridkan para murtadin sehingga mereka sungguh-sungguh siap menghadapi dunia di depannya. Dan bagi mereka yang memiliki visi yang sama dengan Pak Rusli, silakan menghubungi kami, nanti kami akan menghubungkan dengan Pak Rusli sehingga cita-citanya bisa terwujud. Ya. Nah, terakhir nih Pak Rusli, mungkin di antara pendengar video ini ada yang mau menjadi Kristen. Nah, apa pesan Pak Rusli kepada mereka? Jangan hanya sekedar pindah agama, tetapi benar-benar harus bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus. Jangan hanya jadi Kristen, harus betul-betul bertobat, metanoia. Banyak yang murtadin sekarang ya sekedar pindah agama. Tapi kehidupan pribadinya ya nggak berubah. Ya tidak berubah. Ya. Masih saja hidup dengan egonya, ya kan? Masih belum bisa menjadi teladan.
Ya. ya karakternya kurang bagus. Nah itu kembali lagi tadi bahwa harus ada wadah, Mhm. ya Dimuridkan. dimuridkan, harus dimuridkan. Itu. Iya. Baik. Sangat menarik perbincangan kita dengan Pak Rusli, seorang murtadin yang pernah dipenjara, mengalami persekusi, mengalami penolakan dari gereja, tapi kemudian dia merasa bahwa itu adalah jalan Tuhan membentuk karakternya. Dan hari ini Pak Rusli dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan iman percaya banyak orang. Terima kasih Pak Rusli Ya, atas sama-sama. kesaksian kali ini. Sampai bertemu di kesempatan lain. Ya, Shalom. ya, shalom.